Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alta Farsya Muhammad dari kelas 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi obat-obatan dari PMR Wira SMA Negeri 1 Karanganyar. Apa sih itu obat-obatan? Obat-obatan adalah zat kimia atau biologi yang digunakan untuk keperluan medis seperti mencegah, mengurangi, dan menghentikan penyakit. Nah, langsung saja kita mulai dengan obat yang pertama, yaitu obat asma. Obat-obatan asma pada korban asma yang memang sudah didiagnosis sebagai penderita asma biasanya akan mendapatkan obat-obatan yang memang sudah dianjurkan oleh dokter. Jadi karena asma ini menyangkut penyakit pernapasan, obatnya itu nggak bisa sembarangan ya, harus sesuai dengan anjuran dokter. Nah, obat asma itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada obat suntik, diberikan oleh tenaga medis biasanya di rumah sakit bagi penderita asma yang sudah akut atau sudah berat ya penyakitnya. Yang kedua ada obat hirup, dihirup langsung ke saluran napas, yaitu bisa melalui hidung maupun melalui mulut. Nah, yang dari hidung itu bisa disebut juga nebulizer. Nah, yang ketiga ada obat tablet. Obat tablet ini biasanya diminum setiap hari ya, agar gejala asmanya tidak timbul lagi, atau bisa juga diminum saat gejala asmanya baru muncul atau terlihat. Nah, ini biasanya diminum melalui mulut ya, karena dia bentuknya tablet. Nah, selain obat-obatan asma tadi, kita juga harus mengenal lebih dalam tentang obat-obatan lain yang umum digunakan. Seperti obat nyeri, obat demam, obat diare, obat mah, dan obat asam lambung. Nah, obat-obatan itu semua itu ada sering ditemui atau dijumpai di sekitar kita, di apotek-apotek itu banyak. Nah, mulai dari yang pertama yaitu ada mefenamic acid, terus ada Feminax, Promag, dan paracetamol. Oh ya, ada Enrostop juga. Nah, yang pertama mefenamic acid atau obat anti nyeri dan anti peradangan yang dapat digunakan untuk sakit kepala, nyeri otot, nyeri perut, dan nyeri gigi. Ini biasanya diminum setelah makan dan hindari penggunaan jangka panjang karena bisa mengiritasi lambung. Jadi jangan gunakan mefenamic acid ini secara rutin dan jangka panjang ya, seperti mungkin 1 minggu, 1 bulan, atau jangka panjang lah. Nah, yang kedua itu ada obat pereda nyeri haid yang mengandung asam mefenamat dan paracetamol yang meredakan nyeri saat menstruasi atau dismenor. Nah, obat ini biasanya dimakan 3 kali sehari saat perempuan seorang perempuan itu sedang haid ya. Oh ya, Feminax ini jangan diminum bersamaan dengan obat lain yang mengandung asam mefenamat karena bisa mengakibatkan iritasi lambung jika diminum bersamaan dengan obat lain yang mengandung asam mefenamat. Nah, terus ada Promag ya. Nah, obat ini biasanya sering banget dijumpai ya, karena orang-orang tuh biasanya kebanyakan makan pedas, jadi sering minum Promag. Nah, Promag atau obat antisida yang meletakkan asam lambung berlebih digunakan untuk mengurangi asam lambung, mag, dan perut perih. Nah, ini Promag itu biasanya diminum 15 sampai 30 menit sebelum kalian makan. Tapi bisa juga diminum saat gejala mag atau asam lambungnya muncul, bisa langsung diminum. Nah, terus ada Enrostop atau obat anti diare yang bekerja menyerap racun dan cairan berlebih di usus. Nah, obat Enrostop ini biasa diminum 1 sampai 2 kali sehari. Maksimal itu 12 tablet per hari, dan jangan lupa banyak minum karena nanti jika kebanyakan minum Enrostop kalian pasti akan dehidrasi ya. Nah, yang terakhir ada paracetamol alias obat penurun panas dan pereda nyeri ringan sedang sampai sedang
seperti demam dan sakit kepala. Nah, biasanya obat ini paling umum dijumpai di daerah kalian untuk meredakan pusing lah, atau nyeri otot lah, dan lain-lain. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.